Ya, dalam beberapa tahun terakhir kita memang dihadapkan pada tantangan ekonomi yang tidak ringan ya. Perlambatan pertumbuhan, ketidakpastian global hingga dampak pandemi telah menguji daya tahan kita. Tapi saya percaya every cloud has a silver lining. Jadi yakin peluang itu selalu ada. Banyak perusahaan besar yang berdiri kokoh saat ini justru lahir dari krisis. Ini membuktikan bahwa krisis bukan akhir, melainkan awal untuk sebuah karir ya. Pelemahan ekonomi seringkali memaksa kita untuk berpikir lebih kreatif. Maka dari itu banyak juga yang menjadikan momen seperti ini sebagai waktu untuk berani melangkah keluar dari zona nyaman dan melihat celah yang mungkin tidak disadari oleh orang lain. Nah, dengan pola pikir yang tepat, kelemahan pasar bisa menjadi arena untuk berinovasi, menciptakan nilai baru dan mengambil alih pangsa pasar yang mungkin selama ini tersembunyi. Saya akan coba bahas mulai dari pola konsumsi rakyat Indonesia, tantangan yang kita hadapi, dan peluang yang ada dari kondisi pelemahan ekonomi saat ini. Saya rangkum dalam nasib sektor consumer di tengah perlambatan ekonomi dan pelemahan daya beli. Kita masuk ke slide pertama. Saya merangkum pola konsumsi rakyat Indonesia dalam 1 tahun terakhir dalam beberapa indikator ya, yang menunjukkan dinamika tentunya. Yang pertama adalah pertumbuhan belanja konsumen, di mana belanja konsumen ini mengalami peningkatan ya, yang konsisten pada Juni 2024. Belanja konsumen ini tercatat sebesar 1.711.656 atau ya 1 miliar lebih lah. Naik dari 1,6 miliar pada periode sebelumnya ya. Nah, konsumsi pangan di tahun 2024 ini sama dengan artinya stabil ya. Dari data BPS menunjukkan rata-rata konsumsi per kapita per minggu untuk berbagai bahan makanan penting dari 2007 hingga 2023. Meskipun terdapat fluktuasi, secara umum sebenarnya konsumsi bahan pokok seperti beras, daging, dan sayuran menunjukkan tren yang cukup stabil sampai dengan tahun 2023 ataupun 2024 awal. Lalu inflasi. Nah, indeks harga konsumen ya atau IHK. Tingkat inflasi di Indonesia ini cenderung stabil dalam beberapa tahun terakhir. Pada Oktober 2024, tingkat inflasi tercatat sebesar 1,71%, sedikit menurun dari 1,84% di September 2024. Lalu energi baru terbarukan. Nah, konsumsi energi baru terbarukan di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2022. Konsumsi EBT selain yang menggunakan air ya, ini mencapai 7,5% dari total konsumsi energi. Nah, ini artinya meningkat 1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu, pengeluaran konsumsi publik ini juga mengalami peningkatan. Pada September 2024, pengeluaran konsumsi publik dilaporkan sebesar 25,737 miliar US dollar. Angka ini naik dari 25,016 miliar US dollar di bulan Juni 2024. Lalu yang terakhir adalah indeks keyakinan konsumen. Di tahun 2023 hingga 2024 ataupun hingga awal 2024, IKK kita berkisar di angka 120 sampai dengan 125 atau kurang lebihnya stabil, menunjukkan optimisme konsumen yang tetap kuat, didorong oleh prospek ekonomi yang membaik dan inflasi yang juga terkendali. Nah, dari indikator ini sebetulnya konsumsi masyarakat masih ada kok, hanya saja kalau kita lihat lama-lama ya, kalau di orang bisnis gitu ya, marginnya tuh makin tipis. Yang biasanya lompatan angkanya dari tahun ke tahun itu tinggi. Nah, kini gap angkanya tuh makin tipis atau makin kecil. Nah, bisa diasumsikan ada beberapa kaum masyarakat yang sebelumnya mau mengeluarkan uangnya atau mau menjadi konsumen, kini memilih untuk menyimpan uangnya. Kita masuk ke slide berikutnya. Apa saja hal yang harus kita hadapi, tantangan yang memang hari ini menghadapi kita atau ada di sekitar kita? Yang pertama adalah daya beli kita menjadi lesu sekarang. Inflasi ini menggerus pendapatan real konsumen. Konsumsi rumah tangga tumbuh lebih lambat. Beberapa penyebabnya adalah deflasi yang berkelanjutan. Kita tahu beberapa bulan terakhir pada 2024 itu terjadi disebabkan oleh penurunan harga pangan seperti beras, cabai, dan juga bawang karena panen raya. Penurunan harga yang signifikan dapat mengindikasikan lemahnya permintaan konsumen meskipun faktor suplai juga berperan besar. Belum lagi PHK besar-besaran yang berimbas pada menekan konsumsi rumah tangga. Padahal konsumsi rumah tangga ini menyumbang sekitar 60% dari PDB Indonesia. Selain itu banyak masyarakat kelas menengah yang turun kelas ekonomi. Ini juga tak jadinya menambah beban daya beli.
Lalu manufaktur di Indonesia ini lagi terseok-seok ya pemirsa. Penurunan permintaan domestik dan global menjadi penyebabnya. Sektor industri menghadapi kenaikan biaya produksi. Dari PMI manufaktur salah satunya kita bisa melihat, ini juga sempat terkontraksi beberapa bulan. Penyebabnya adalah penurunan permintaan baik dari domestik ataupun ekspor. Karena ya balik lagi, adanya isu geopolitik ditambah internal industri kita yang juga bermasalah. Lalu pajak, kalau ini gak cuman Anda yang pusing, saya juga pusing. Di tahun 2025, Indonesia berencana menaikkan tarif pemerintah. Menaikkan tarif pajak maksud saya. Pemerintah ini menyatakan bahwa kenaikan ini bertujuan untuk memperkuat struktur fiskal negara, meningkatkan penerimaan pajak, serta mendukung pembangunan nasional. Target penerimaan dari PPN diperkirakan mencapai 945 triliun atau naik 15% lebih dibandingkan dengan tahun 2024. Nah, kenaikan ini telah menuai berbagai pendapat. Beberapa melihat sebagai langkah strategis untuk memperbaiki rasio pajak dan memastikan keberlanjutan APBN. Namun kritik juga muncul dari berbagai pihak yang khawatir kebijakan ini bisa memberatkan masyarakat kelas menengah dan UMKM. Pemerintah menegaskan bahwa kebutuhan pokok serta layanan pendidikan dan kesehatan tetap bebas dari PPN untuk melindungi kelompok rentan. Selain PPN, pemerintah juga merencanakan ekstensifikasi cukai seperti pada minuman berpemanis untuk meningkatkan penerimaan dari sektor ini. Di sisi lain, penerimaan dari pajak bumi dan pembangunan atau PBB diproyeksikan menurun karena moderasi harga komoditas. Dengan demikian, pemerintah harus mengkaji dampaknya terhadap konsumsi dan juga daya beli masyarakat. Takutnya makin loyo, apalagi ada rencana teks amnesti jilid 3. Apa nggak makin ngamuk kita rakyat biasa? Karena biasanya nih amnesti ini dipakai oleh orang-orang kaya buat kabur dari dosa kagak bayar pajak. Jangan sampai ya ini jadi akal-akalan orang kaya tersebut, oke? Dan yang terakhir adalah ketidakpastian global. Ini yang paling susah dihindari dan diatasi adalah dampak perang dagang, geopolitik dan perubahan iklim. Pada ekonomi, dampaknya pada ekonomi tentunya. Situasi geopolitik yang tidak stabil membuat investor enggan berinvestasi, memperlambat aliran modal dan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Perang-perang ini juga mengganggu perdagangan internasional dan pasokan barang penting, termasuk energi dan juga pangan. Hal ini meningkatkan biaya produksi dan harga barang, memperburuk inflasi. Kita masuk ke slide berikutnya. Lantas apa peluang yang hadir di tengah kesulitan-kesulitan ini? Yang pertama adalah target pertumbuhan ekonomi 2028 di 8%. Nah ini nih sebenarnya target dari Bapak Presiden kita, yaitu 8%. Bisa dicapai tapi nggak cepat dan strateginya juga harus benar. Dimulai dari reformasi kebijakan, reformasi birokrasi dan peraturan untuk menarik investasi domestik dan asing akan menarik melihat Indonesia menjadi negara yang mudah untuk berbisnis dan pemberian insentif pajak juga nggak boleh lupa kepada investor yang memiliki fokus pada sektor prioritas dan berbasis keberlanjutan. Dan kita juga nggak boleh lupa untuk menyambut bonus demografi, maksimalkan nih usia-usia produktif melalui pendidikan dan pelatihan berbasis keterampilan agar kita bisa menciptakan tenaga kerja yang lebih kompeten lagi nantinya. Lalu yang kedua adalah kuatnya belanja rumah tangga. Konsumsi rumah tangga ke PDB ini kan masih sangat tinggi ya, hingga 55 sampai dengan 60% kontribusinya. Nah sekarang tren belanjanya juga jadi bergeser ke produk lokal yang berkualitas. Nah ini bermula dari masyarakat yang kini sadar dan peduli terhadap keberlanjutan dan juga sosial. Produk lokal sekarang dianggap lebih ramah lingkungan karena memiliki rantai pasok yang lebih pendek dan mendukung ekonomi lokal. Dan dia juga kebiasaan ini akhirnya sudah terbentuk sejak pandemi COVID-19. Jadi sekarang pemirsa, meskipun badai menghalang, sebenarnya ada peluang yang bisa dilakukan asal strategi pemerintah benar. Pemerintah harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat, jangan kepentingan pribadi, partai, apalagi keluarga sendiri. Bisa kacau ini nanti, tapi percaya dan optimis, pemerintah ke depan semakin canggih. Kita pun sebagai warga juga semakin cerdas untuk bisa terus mengawasi pemerintah.